Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Sariah, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPJ Jakarta, kelas E1172, mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen Dr. Suyanto SEMM.MAK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang equilibrium model kompetitif. Bab 10, equilibrium model kompetitif. Permintaan pasar asumsikan bahwa hanya ada dua barang X dan Y. Nah, permintaan individu untuk X ini adalah kuantitas X yang diminta sama dengan X atau PX, PY, dan I. Jika kita menggunakan I untuk mencerminkan setiap individu di pasar, maka kurva permintaan pasar adalah permintaan pasar untuk X sama dengan N sigma X1 atau PX, PY, dan 1I. Permintaan pasar. Untuk menyusun kurva permintaan pasar, PX dibiarkan bervariasi sementara PY dan pendapatan masing-masing individu yang diadakan konstan. Nah, jika permintaan masing-masing individu ini untuk X miring ke bawah, sementara permintaan pasar kurva juga akan miring ke bawah. Permintaan pasar. Untuk menurunkan kurva permintaan pasar, kita menjumlahkan jumlah yang diminta pada setiap harga, seperti gambar kurva tersebut. Nah, bergeseran kurva pasar permintaan. Permintaan pasar merangkum ceteris paribus hubungan antara X dan PX, sementara perubahan PX adalah menghasilkan pergerakan sepanjang kurva perubahan kuantitas yang diminta, dan perubahan pada penentuan lain minat dari permintaan X penyebabnya kurva permintaan untuk pergeseran ke posisi baru atau perubahan permintaan. Pergeseran adalah dalam permintaan pasar. Misalkan individu permintaan 1 untuk jeruk diberikan oleh X1 sama dengan 10 dikurangi 2PX ditambah 0,1 I ditambah 0,5 PY, dan permintaan individu 2 adalah X2 sama dengan 17 dikurangi PX ditambah 0,05 I2 ditambah 0,5 PY. Kurva permintaan pasar adalah X sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 27 dikurangi 3PX ditambah 0,1 I1 ditambah 0,05 I2 ditambah PY. Pergeseran permintaan pasar. Untuk pembuatan grafik kurva permintaan, kita harus mengasumsikan nilai untuk PY, I1, dan I2. Nah, jika PY sama dengan 4, I1 sama dengan 40 dan I2 sama dengan 20. Nah, pasar permintaan kurva menjadi X sama dengan 27 dikurangi 3PX ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan, maka hasilnya 36 dikurangi 3PX. Pergeseran permintaan pasar. Jika PY naik ke 6, kurva permintaan pasar bergeser keluar. Nah, X sama dengan 27 dikurangi 3PX ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 38 dikurangi 3PX. Perhatikan bahwa X adalah Y, adalah pengganti. Nah, jika I1 turun menjadi 30 sementara I2 naik menjadi 30, permintaan pasar akan bergeser ke dalam. Nah, X sama dengan 27 kurangi 3PX ditambah 3 ditambah 1,5 ditambah 4 sama dengan 35,5 dikurangi 3PX. Nah, perhatikan bahwa X adalah barang normal untuk kedua pembeli. Generalisasi. Misalkan ada N barang atau XI, I sama dengan 1,N. Nah, dengan harga PI, I sama dengan 1,N, asumsikan bahwa ada M individu dalam perekonomian. Nah, J permintaan tahun untuk I baik tahun akan bergantung pada semua harga dan saya J XIJ sama dengan XIJ atau P1 dan seterusnya PNIJ. Fungsi permintaan pasar untuk permintaan penjumlahan setiap individu X untuk adalah untuk I adalah yang baik M.
yang baik. Nah, XI sigma M atau J sama dengan I, XIJ atau P1 dan seterusnya PN dan IJ. Nah, fungsi permintaan pasar tergantung pada harga, semua harga dan pendapatan dan preferensi semua pembeli. Elastisitas permintaan pasar. Elastisitas harga permintaan pasar diukur dengan delta XP sama dengan delta V, yaitu delta QD atau V, I dibagi QD. Nah, mohon maaf, maksudnya Q, V sama dengan delta QD atau V, I dibagi delta V, P dibagi QD. Nah, permintaan pasar diceritakan oleh apakah permintaan tidak elastis atau 0 lebih besar dari E atau QV lebih besar adalah 1. Nah, atau elastis IQ V lebih kecil dikurangi 1. Elastisitas permintaan pasar. Elastisitas harga saling dari pasar permintaan diukur dengan EQV sama dengan delta QD atau P, V, I. Nah, dibagi delta V atau P dibagi QD. Elastisitas pendapatan dari permintaan pasar diukur dengan EQI sama dengan delta QD atau P, V, I dibagi delta I dibagi QD. Waktu tanggap pasokan. Dalam analisis penetapan harga kompetitif, periode waktu yang dipertimbangkan adalah penting. Nah, di sini terbagi 4 ya. Yang kedua ini jangka pendek, yang ketiga lari jarak pendek, dan yang keempat ini jangka panjang. Nah, sementara jangka pendek ini tidak ada respon pasokan atau jumlah yang disediakan adalah tetap, sementara lari jarak pendek, perusahaan yang ada dapat mengubah kuantitas yang disediakan, tetapi tidak ada perusahaan baru yang dapat memasuki industri. Sementara jangka panjang, perusahaan harus dapat memasuki industri. Jangka pendek harga di sangat pendek jalankan. Di dalam jangka yang sangat singkat ini atau pasar periodik, tidak ada respon pasokan terhadap perubahan kondisi pasar, atau harga hanya bertindak sebagai perangkat terhadap permintaan ransom. Nah, harga akan menyesuaikan untuk membersihkan pasar, atau kurva penawaran adalah garis vertikal. Dan ini adalah contoh gambar kurvanya, yaitu harga dalam jangka pendek. Ketika kuantitas diperbaiki ke jangka pendek, maka harga akan naik dari P ke P. Saat permintaan naik dari D ke D. Nah, jangka pendek penentuan harga. Di sini terbagi 2, yaitu jumlah perusahaan dalam suatu industri tetap, dan yang kedua, perusahaan ini dapat menyesuaikan jumlah yang mereka hasilkan. Mereka dapat melakukan ini dengan mengubah level input variabel yang mereka gunakan. Persaingan sempurna. Industri persaingan sempurna adalah industri yang mematuhi asumsi berikut. Ada sejumlah besar perusahaan masing-masing menghasilkan produk homogen yang sama. Masing-masing perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Setiap perusahaan adalah pengambil harga.
Tindakannya tidak berpengaruh pada harga pasar, informasi sempurna, dan transaksi tidak ada biaya. Pasokan pasar jangka pendek. Jumlah output yang dipasok ke seluruh pasar dalam jangka pendek adalah jumlah dari jumlah yang dipasok oleh masing-masing perusahaan, dan jumlah yang dipasok oleh masing-masing perusahaan ini tergantung pada harga. Sementara kurva penawaran pasar jangka pendek akan miring ke atas karena setiap perusahaan pendek kurva penawaran menjalankan memiliki positif ke miring. Nah, ini ada contoh gambar kurva juga, yaitu jangka pendek pasar kurva. Untuk menurunkan kurva penawaran pasar, kita menjumlahkan jumlah yang disediakan di setiap harga. Perusahaan AS pasokan kurva PSA atau SB, perusahaan BS P kurva penawaran Q1A kuantitas Q1B. Fungsi pasokan pasar jangka pendek. Fungsi jangka pendek pasokan pasar menunjukkan jumlah total yang dipasok oleh masing-masing tegas ke market. Nah, QS atau PVW atau sigma Q1 atau P, V, W perusahaan diasumsikan menghadapi harga pasar yang sama dan sama harga untuk input. Elastisitas pasokan jangka pendek, elastisitas penawaran. Nah, jangka pendek menggambar daya tanggap kuantitas yang dipasok ke perubahan harga pasar. ESP sama dengan persen perubahan pada Q yang disediakan, delta QS dikali P dan dibagi 100% perubahan pada P, delta P dikali QS. Nah, karena harga dan jumlah yang diberikan berhubungan positif, maka ES, P ini lebih besar ketimbang 0. Fungsi pasokan jangka pendek, misalkan masing-masing ada 100 perusahaan yang identik masing-masing dengan jangka pendek berikut pasokan kurva tersebut QI atau P V W sama dengan 10P dibagi 3 dan I sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai ke 100. Ini berarti bahwa penawaran pasar fungsi diberikan oleh QS sama dengan sigma 100 atau I sama dengan 1 dan QI sama dengan sigma 100 pangkat 100 1 sama dengan 1. Nah, 10P dibagi 3 sama dengan 1000P. Nah, dibagi 3. A. Fungsi pasokan jangka pendek. Dalam hal ini perhitungan elastisitas penawaran menunjukkan bahwa itu adalah satuan elastis. ES, P sama dengan delta QS atau PVW dibagi delta V. Nah, dikali P dibagi QS 3 sama dengan 1000 dibagi 1000P. Mohon maaf, maksudnya P dibagi QS sama dengan 1000 dibagi 3 dikali P sama dengan 1000P atau dibagi 3, hasilnya yaitu tetap 1. Harga equilibrium penentuan. Nah, harga equilibrium adalah harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas disediakan, baik pemasok maupun pembeli tidak memiliki insentif atau mengubah keputusan ekonomi mereka. Nah, harga equilibrium P pangkat atau kali bintang memecahkan persamaan.
Harga equilibrium penentu. Harga equilibrium tergantung pada banyak faktor eksogen. Perubahan pada semua ini faktor-faktor kemungkinan akan menghasilkan harga equilibrium baru. Nah, di sini ada contoh kurvanya juga dari harga equilibrium penentuan, yaitu kuantitas interaksi antara harga. Nah, persamaan berdasarkan pasar dan penawaran pasar menentukan harga equilibriumnya. Reaksi pasar terhadap pergeseran dan permintaan. Di sini ada contoh kurvanya, bahwa jika banyak pengalaman pembelian peningkatan permintaan mereka, kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan. Nah, harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan akan keduanya bangkit. Reaksi pasar terhadap pergeseran dalam permintaan, yaitu jika harga pasar naik, maka perusahaan akan meningkat dan level outputnya. Contohnya ini adalah jangka pendek memberikan respon terhadap kenaikan harga pasar. Pergeseran pasokan dan kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser karena perubahan pendapatan dan harga pengganti atau pelengkap berubah dan preferensi berubah. Kurva penawaran bergeser karena terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, harga input berubah, dan yang kedua, perubahan teknologi, yang ketiga, jumlah produsen berubah. Pergeseran penawaran dan kurva permintaan di sini berurutan, yaitu ketika kurva penawaran atau kurva permintaan berubah, harga keseimbangan dan kuantitas akan berubah juga. Nah, berdasarkan ini tersebut, besarnya relatif dari perubahan-perubahan ini tergantung pada bentuk kurva penawaran dan permintaannya. Proses pergeseran dalam pasokan, yaitu kenaikan kecil dan harga penurunan besar dalam jumlahnya. Contohnya ini seperti gambar kurva yang di sebelah kiri. Sementara kurva yang di sebelah kanan ini yaitu peningkatan harga yang besar, penurunan kecil dalam kuantitasnya. Pergeseran permintaan. Di sebelah kiri terdapat kurva, yaitu kenaikan kecil dalam harga, peningkatan besar dalam jumlah. Dan yang sebelah kanan terdapat kurva juga, yaitu peningkatan harga yang besar, kenaikan kecil dalam jumlah. Nah, mengubah short run keseimbangan, misalkan bahwa permintaan pasar untuk handuk pantai mewah adalah QD sama dengan 10.000 dikurangi 500P, dan penawaran pasar jangka pendek adalah QS 1000P dibagi 3. Pengaturan SE equal, atau kita menemukan P bintang sama dengan 12 US dollar dan Q bintang sama dengan 12 US dollar. Q bintang sama dengan 4.000. Nah, mengubah equilibrium jangka pendek, yaitu sebaliknya, permintaan untuk handuk mewah naik ke QD 12,500 dikurangi 500P, memecahkan keseimbangan baru. Nah, kita menemukan P bintang ini 15 US dollar, Q bintang sama dengan 5.000. Harga keseimbangan dan kuantitas keduanya naik. Nah, mengubah equilibrium jangka pendek, misalkan upah pemotong handuk naik sehingga pasokan pasar jangka pendek menjadi QS sama dengan 800P dibagi 3, memecahkan untuk keseimbangan baru kami, dan temukan P bintang ini 13,04 US dollar dan Q bintang sama dengan 3.480. Harga keseimbangan naik dan kuantitas pun menurun. Model matematika penawaran dan permintaan, misalkan fungsi permintaan diwakili oleh QD sama dengan D atau P, A. A adalah parameter yang menggeser permintaan kurva, dan delta D
dibagi delta A sama dengan DA dapat memiliki tanda apapun, dan delta D dibagi delta P sama dengan DP lebih besar ketimbang 0. Model matematika persediaan dan permintaan. Hubungan persediaan dapat ditampil sebagai QS sama dengan SP, B QS sama dengan S atau P di koma beta. Beta adalah parameter yang menggeser kurva penawaran. AS atau delta beta sama dengan S beta dapat memiliki tanda dikurangi delta S dibagi delta P sama dengan SP lebih besar ketimbang 0. Equilibrium mensyaratkan bahwa QD sama dengan QS. Model matematika supply dan permintaan. Untuk menganalisis statika komparatif model ini kita perlu menggunakan total diferensial dari fungsi penawaran dan permintaannya. Nah, DQD sama dengan DVDP ditambah DA DQS sama dengan SPDV ditambah S beta D beta. Nah, pemeliharaan keseimbangan masyarakat mensyaratkan bahwa DQD sama dengan DQS. Model matematika persediaan dan permintaan. Di sini terbagi dua, yaitu misalkan parameter permintaan A berubah sementara beta tetap konstan. Nah, kondisi keseimbangan mengharuskan bahwa DVDP ditambah DA sama dengan SPDP. Nah, dan AP dibagi AC sama dengan DA atau SP dikurangi DP. Bahwa karena SP dikurangi DP lebih besar ketimbang 0, maka delta plus tanda yang sama seperti DA lebih besar ketimbang 0, delta P dibagi delta A akan memiliki. Bahwa model matematika tentang pasokan dan permintaan kita dapat mengonversi analisis kami menjadi elastisitas, bahwa EVA sama dengan delta P dikali A delta V dibagi A delta dikali A dibagi P, maka hasilnya yaitu delta A dibagi SP dikurangi DP maka dikali A, dan hasil dari A dibagi P ini, maka hasilnya yaitu DA sama dengan A dibagi Q. Nah, EV, A ini atau SP dikurangi DV dikalikan Pi dibagi Q atau Q sama dengan E Q QA dibagi ES P dikurangi EQV. Analisis jangka panjang. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan dapat mengadaptasi semua inputnya. Nah, agar sesuai dengan kondisi pasar, maka memaksimalisasi laba untuk perusahaan pembuatan harga penyirakan. Nah, bahan harga sama dengan jangka panjang MC ini, perusahaan juga dapat masuk dan keluar dari industri industri untuk jangka panjang. Kompetisi sempurna mengasumsikan tidak ada biaya khusus untuk memasuki atau keluar dari industri tersebut. Analisis jangka panjang yaitu perusahaan baru akan terpikat ke dalam pasar yang keuntungan ekonominya lebih besar dari 0, maka masuknya perusahaan akan menyebabkan jangka pendek kurva pasokan industri bergeser ke luar. Nah, harga pasar dan laba akan turun dan proses akan berlanjut laba ke 0.
Analisis jangka panjang, perusahaan yang ada akan meninggalkan industri yang keuntungan ekonominya negatif. Nah, keluarnya perusahaan akan menyebabkan industri jangka pendek kurva pasokan bergeser ke dalam. Sementara pasar harga akan naik dan kerugian akan turun. Nah, proses akan berlanjut sampai ekonomi. Kompetitif jangka panjang, equilibrium. Nah, industri persaingan ini persaingan sempurna berada dalam equilibrium jangka panjang. Jika tidak ada insentif bagi perusahaan yang memaksimalkan laba untuk masuk atau keluar, industri ini akan terjadi ketika jumlah perusahaan sedemikian rupa sehingga P sama dengan MC dikurangi AC sama dengan AC dan setiap perusahaan beroperasi pada minimum AC. Kompetitif jangka panjang, equilibrium. Nah, kami akan mengasumsikan bahwa semua perusahaan dalam steri memiliki kurva biaya yang sama. Nah, tidak ada perusahaan yang mengendalikan sumber daya atau teknologi khusus. Posisi ini tersebut jangka panjang, equilibrium mensyaratkan setiap perusahaan memperoleh nol laba ekonomi. Equilibrium jangka panjang, kasus biaya konstan. Diasumsikan bahwa masuknya perusahaan baru dan suatu industri tidak berpengaruh pada biaya input. Tidak peduli berapa banyak perusahaan memasuki atau meninggalkan suatu industri, kurva biaya perusahaan akan tetap tidak berubah. Jika ini disebut dengan industri konstan biaya. Di sini ada dua contoh kurva panjang equilibrium konstan biaya kasus, yaitu ini adalah jangka panjang untuk industri. Equilibrium jangka panjang konstan biaya kasus, misalnya permintaan kasar naik ke D. Dalam jangka pendek, setiap perusahaan meningkatkan output ke Q2. Seperti contoh gambar ini ya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Bisa teman-teman lihat ya. Dan ini terdapat dua contoh kurva juga tentang keseimbangan jangka panjang konstan biaya kasus dalam keuntungan ekonomi lebih besar daripada 0 ya. Dan equilibrium jangka panjang kasus biaya konstan, terdapat dua contoh kurva juga dalam jangka panjang perusahaan baru akan memasuki sebuah industri, bahwa di sisi kanan ini ada ekonomi akan kembali ke 0 juga ya. Bahwa equilibrium jangka panjang kasus biaya konstan, kurva menawarkan jangka panjang akan berubah garis horizontal harga atau tak terhingga elastis pada P1. Jangka panjang yang tak terbatas elastis supply, misalkan kurva biaya total untuk sebuah perusahaan pada industri sepeda adalah TSI sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 20 Q pangkat 2 ditambah 100 Q ditambah 8.000. Permintaan untuk sepeda diberikan oleh QD sama dengan 2.500 dikurangi 3P. Elastis yang tak terbatas pasokan jangka panjang. Untuk menemukan keseimbangan jangka panjang untuk ini pasar, kita harus menemukan titik rendah pada kurva biaya rata-rata kas perusahaan, di mana AC sama dengan MC. AC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 20 Q ditambah 100 ditambah 8.000 dibagi Q. MC sama dengan 3 Q pangkat 2 dikurangi 40 Q ditambah 100 dikurangi ini terjadi di mana Q sama dengan 20. Jika Q sama dengan 20 di koma AC sama dengan MC sama dengan 500 US dollar,
ini akan menjadi harga equilibrium jangka panjang. Bentuk jangka panjang kurva pasokan, kondisi nirlaba. Kondisi ini laba adalah faktor yang menentukan bentuk biaya jangka panjang kurva. Jika biaya rata-rata konstan saat perusahaan masuk, maka pasokan jangka panjang akan bersifat horizontal. Jika biaya rata-rata naik ketika perusahaan masuk jangka panjang, maka pasokan memiliki kemiringan ke atas. Jika biaya rata-rata turun saat perusahaan, maka masuk jangka panjang pasokan akan miring secara negatif. Equilibrium jangka panjang meningkatkan industri biaya, yaitu masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan naik dan harga input yang langka mungkin naik. Perusahaan baru dapat mengenakan biaya eksternal pada perusahaan yang ada, dan perusahaan baru dapat meningkatkan permintaan untuk layanan dan dibiayai pajak. Di sini terdapat dua contoh kurva, yaitu equilibrium jangka panjang industri peningkatan biaya, yaitu misalkan kita berada dalam equilibrium jangka panjang dalam industri ini, dan P sama dengan MC sama dengan AC di sebelah kanan tersebut, maka perusahaan kas atau sebelum sementara di sebelah kiri ini perusahaan kas atau sebelum masuk, dan contoh gambar di sebelah kanan ini yaitu total pasarnya. Nah, equilibrium jangka panjang industri yang bertambah biaya, misalkan pasar itu demand naik ke D, harga pasar naik ke P2, dan perusahaan meningkat output ke Q2. Seperti contoh gambar kedua ini yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri ini sebuah perusahaan kas atau sebelum masuk, dan di sebelah kanan yaitu total pasarnya. Equilibrium jangka panjang industri bertambah biaya, keuntungan positif menarik perusahaan baru dan pergeseran penawaran masuknya perusahaan menyebabkan biaya untuk setiap perusahaan naik. Dan contoh gambar kurva ini terdapat dua, yang di sebelah kiri saya sebuah perusahaan kas atau sebelum masuk, dan yang sebelah kanan yaitu total marketnya. Equilibrium jangka panjang industri. Kurva penawaran jangka panjang akan miring ke atas, dan ini terdapat contoh kurva yang sebelah kiri perusahaan kas setelah masuk, dan yang sebelah kanan total market. Equilibrium jangka panjang industri berkurangnya biaya. Masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan turun. Perusahaan baru mungkin menaik lebih banyak. Tenaga kerja berlatih. Masuknya perusahaan baru dapat memberikan kritis. Masa industrialisasi memungkinkan pengembangan transportasi ini yang lebih efisien, yaitu dengan jaringan transportasi dan komunikasi. Equilibrium jangka panjang kasus berkurangnya biaya, misalkan kita berada dalam equilibrium jangka panjang dalam industri ini, dan ini ada contoh kurva dan ini ada contohnya kurva ya, bisa teman-teman lihat juga. Equilibrium jangka panjang industri berkurang biaya, misalkan permintaan pasar naik ke D, harga pasar naik ke P2, dan perusahaan meningkat output ke Q2, yaitu sisi kirinya sebuah perusahaan kas atau sebelum masuk, dan sisi kanan yaitu total pasar. Equilibrium jangka panjang industri berkurangnya biaya, keuntungan positif menarik perusahaan baru dan pergeseran penawaran. Masuknya perusahaan menyebabkan biaya untuk setiap perusahaan turun. Dan terdapat dua contoh kurva, yaitu sebuah perusahaan kas sebelum masuk di sebelah kiri, dan di sebelah kanan yaitu total pasar.
Dan keseimbangan jangka panjang industri berkurangnya biaya, kurva penawaran industri jangka panjang akan miring ke bawah. Dan ini terdapat contoh kurvanya, dan sebelah kiri perusahaan K sebelum masuk, sebelah kanan adalah total pasar. Klasifikasi jangka panjang kurva pasokan, bahwa biaya konstan ini terbagi dua dan biaya peningkatan juga terbagi dua, yaitu yang pertama biaya konstan entry tidak memengaruhi biaya input, dan kurva pasokan jangka panjang bersifat horizontal pada harga equilibrium jangka panjang, sementara biaya meningkat yaitu entry mengurangi biaya input, dan kurva penawaran jangka panjang adalah positif miring. Klasifikasi jangka panjang kurva pasokan, bahwa biaya menurun ini terbagi dua, yaitu entry mengurangi biaya input, dan kurva penawaran jangka panjang negatif miring. Bahwa elastisitas pasokan jangka panjang, yaitu elastisitas pasokan jangka panjang atau ELS, P mencatat perubahan proporsional dalam jangka panjang jalan output industri secara profesional perubahan harga. ELS, P sama dengan persen berubah Q dibagi persen berubah P sama dengan bahwa delta QLS dibagi AV dikali hasil dari P dibagi QLS, bahwa ELS, P biasa positif atau negatif. Nah, tandanya ini tergantung pada apakah industri menunjukkan kenaikan atau penurunan biaya ya. Bahwa analisis statika komparatif equilibrium jangka panjang ini, analisis statika komparatif dari equilibrium jangka panjang dapat melakukan dengan menggunakan perkiraan elastisitas jangka. Bahwa jangka dari penawaran dan permintaan, ingat bahwa dalam jangka ini, jangka panjang tersebut, jumlah perusahaan dalam industri akan bervariasi dari satu equilibrium jangka panjang ke yang lain. Asumsikan bahwa kita sedang memeriksa industri biaya konstan. Anggaplah bahwa awal yang panjang ini menjalankan keluar industri equilibrium adalah Q0 dan output perusahaan yang khas adalah Q bintang atau di mana AC diminimalkan. Jumlah keseimbangan perusahaan dalam industri yaitu N0 adalah QD dibagi Q bintang. Elastisitas statika komparatif equilibrium jangka panjang. Pergeseran permintaan yang mengubah equilibrium, permintaan yang mengubah output industri equilibrium ke Q1I akan mengubah jumlah equilibrium perusahaan, sementara N1 sama dengan Q1 dibagi Q bintang. Perubahan dalam jumlah perusahaan adalah N1 dikurangi N0 sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi Q bintang, sepenuhnya ditentukan oleh tingkat permintaan typical shift perusahaan dan tingkat output optimal untuk analisis statika komparatif equilibrium jangka panjang. Pengaruh perubahan harga input lebih rumit. Kita perlu tahu berapa minimum biaya rata-rata pengaruh. Kita perlu tahu bagaimana peningkatannya I jangka panjang. Harga equilibrium memengaruhi kuantitas yang diminta. Tingkat output optimal untuk setiap perusahaan juga dapat terpengaruh. Oleh karena itu, perubahan dalam jumlah perusahaan menjadi N1 dikurangi N0 sama dengan Q1 dibagi Q bintang 1 dan dikurangi hasil Q0 dibagi Q0.
Misalkan kurva total biaya untuk perusahaan tipikal dalam industri sepeda adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 20 Q pangkat 2 ditambah 100 Q ditambah 8000. Dan kemudian naik ke TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 20 Q pangkat 2 ditambah 100 Q ditambah 11.600 Skala optimal setiap perusahaan naik dari 20 menjadi 22, di mana MC sama dengan AC. Pada Q sama dengan 22, MC sama dengan AC sama dengan 672 US dollar, sehingga harga equilibrium jangka panjang akan menjadi 672 US dollar. Jika permintaan dapat diwakili oleh QD sama dengan 2500 dikurangi 3V, maka QD sama dengan 484. Ini berarti bahwa industri akan memiliki 22 perusahaan atau 484 dibagi 22. Kelebihan produsen dalam jangka panjang. Surplus produsen jangka pendek mewakili pengembalian kepada melebihi pemilik perusahaan apa yang akan diperoleh jika output nol. Jumlah keuntungan jangka pendek dan perbaikan D biaya. Dalam jangka panjang semua keuntungan adalah nol dan tidak ada biaya tetap. Pemilik tidak perlu tentang apakah mereka berada di pasar tertentu. Mereka bisa mendapatkan pengembalian yang sama atas mereka diinvestasi di tempat lain. Pasokan input mungkin tidak acuh terhadap tingkat produksi dalam suatu industri. Kelebihan produsen dalam jangka panjang. Dalam kasus biaya konstan, harga input diasumsikan tidak bergantung pada tingkat produksi. Input dapat memperoleh jumlah yang sama sebagai alternatif pekerja. Input dapat menghasilkan jumlah yang sama dipekerjakan alternatif. Dalam kasus peningkatan biaya, E3 akan menawarkan beberapa harga input. Pemasok input ini akan dibuat lebih baik. Bahwa surplus produsen jangka panjang mewakili pengembalian tambahan untuk input dalam suatu industri. Kelebihan dari apa yang di-input ini akan dihasilkan output industri nol. Area di atas kurva penawaran jangka panjang dan di bawah harga pasar. Ini akan sama dengan nol dalam hal biaya konstan. Bahwa sewa Ricardian, surplus produsen jangka panjang bisa paling banyak dapat sedang mudah digambarkan dengan situasi yang pertama kali dijelaskan oleh ekonomi David Ricardo. Asumsikan bahwa ada banyak bidang tanah di mana tanaman tertentu dapat ditanam. Lahan berkisar dari tanah yang sangat subur biaya produksi ke tanah yang sangat miskin tanah kering atau biaya produksi tinggi. Sewa Ricardian dengan harga rendah hanya tanah terbaik yang digunakan. Harga yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan output melalui penggunaan lahan biaya lebih tinggi. Kurva pasokan jangka panjang adalah miring ke atas karena meningkatnya biaya penggunaan kurang tanah yang subur. Sewa Ricardian dengan harga rendah hanya tanah terbaik yang digunakan. Dan harga yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan output melalui penggunaan lahan biaya lebih tinggi. Lahan pasokan jangka panjang miring ke atas karena meningkatnya biaya penggunaan tanah yang kurang subur. Di sini terdapat dua contoh kurva sewa Ricardian, yaitu pemilik perusahaan biaya rendah akan mendapatkan keuntungan positif. Bahwa sewa Ricardian pemilik perusahaan marginal akan mendapatkan untung nol. Seperti gambar kurva yang sebelah kiri yaitu perusahaan marginal dan sebelah kanan yaitu total pasar. Sewa Ricardian perusahaan dengan biaya lebih tinggi atau daripada perusahaan marginal, akan tetapi keluar dari pasar akan mengalami kerugian dengan harga P bintang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan intramarginal dapat bertahan dalam jangka panjang. Mereka mencerminkan pengembalian ke sumber daya yang unik. Jumlah keuntungan jangka panjang ini merupakan surplus produsen jangka panjang. Bahwa sewa Ricardian setiap titik dapat kurva penawaran
mewakili biaya rata-rata minimum untuk beberapa perusahaan. Contohnya seperti gambar kurva tersebut, untuk setiap perusahaan P kurangi AC merupakan laba per unit output, dan total laba jangka panjang dapat dihitung dengan menjumlahkan semua unit output. Sewa Ricardian, keuntungan jangka panjang untuk perusahaan berbiaya rendah akan sering tercermin dalam harga sumber daya unik yang memiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin sumber tanahnya semakin tinggi harganya, maka dengan demikian laba dikatakan harga input dikapitalisasi, bahwa refleksikan nilai sekarang dari semua laba di masa depan. Bahwa sewa Ricardian kalangan output biaya rendah yang menciptakan kemungkinan sewa Ricardian. Dalam industri dengan kurva penawaran jangka panjang yang miring ke atas, peningkatan output tidak hanya meningkat biaya perusahaan tetapi juga menghasilkan sewa faktor untuk inputnya. Bahwa poin penting untuk dicatat ini adalah dalam jangka pendek harga equilibrium ditentukan oleh titik temu dari apa yang bersedia dibayar oleh pembeli atau sebagaimana dicerminkan oleh kurva permintaan. Nah, dan apa yang tersedia ini di perusahaan oleh perusahaan atau sebagai tercermin oleh kurva penawaran jangka pendek. Harga-harga ini diperlukan sebagai tetap dalam proses pengembalian keputusan oleh pemohon dan pemasok. Poin penting untuk dicatat juga di sini ada beberapa, yaitu pergeseran dalam permintaan atau penawaran akan menyebabkan harga equilibrium berubah. Tingkat perubahan seperti itu akan tergantung pada kemiringan berbagai kurva, yaitu perusahaan dapat memperoleh laba positif dan jangka pendek karena biaya tetap harus selalu dibayar. Perusahaan akan memilih output positif selama mendapatkan melebihi biaya variabel. Poin penting untuk dicatat juga ada beberapa, yaitu dalam jangka panjang jumlah perusahaan bervariasi dalam menggapai peluang laba. Asumsi bebas dan masuk dan keluar menyiratkan bahwa perusahaan dalam industri yang kompetitif akan mendapatkan keuntungan ekonomi nol dalam jangka panjang P sama dengan AC. Karena perusahaan juga mencari keuntungan maksimum, perusahaan P sama dengan AC sama dengan MC menyiratkan bahwa perusahaan akan beroperasi dan dapat atau pada titik rendah dari kurva biaya rata-rata jangka panjang mereka. Dengan bentuk kurva penawaran jangka panjang tergantung pada berbagai masukan dan keluar akan memengaruhi biaya input perusahaan. Dalam kasus biaya konstan, harga input tidak berubah. Kurva penawaran jangka panjang bersifat horizontal. Jika entry meningkatkan biaya input, kurva penawaran jangka panjang akan memiliki kemiringan positif. Poin penting untuk dicatat juga masih ada beberapa, yaitu perubahan dalam keseimbangan pasar jangka panjang juga akan mengubah jumlah perusahaan. Prediksi yang tepat tentang tingkat perubahan ini dipersulit oleh kemungkinan bahwa tingkat biaya rata-rata minimum output dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam biaya input atau oleh kemajuan teknis. Poin penting untuk dicatat juga masih ada beberapa, yaitu jika perubahan keseimbangan jangka panjang di pasar mengubah harga input ke pasar, itu kesejahteraan pemasok dan dari input ini akan terpengaruh. Sementara perubahan tersebut dapat diukur dengan perubahan nilai surplus produsen jangka panjang. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Siti Julfa Syariah.